Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dalam Morning Spirit dengan tema kasih yang sempurna. Anak Allah datang untuk mati bagi dunia sehingga kita dapat hidup di dalamnya. Kasih yang sempurna adalah kasih Allah yang memberikan anaknya untuk mati, disalib, berkorban menjadi pendamaian bagi kita yang berdosa dengan Allah. Yohanes 3 ayat 16 saudaraku, ayat hafalan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat kita menyadari bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, mati di kayu salib saudara, disiksa, menebus dosa kita, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah untuk pengorbanannya. Kasih Allah inilah yang membuat kita senantiasa rindu untuk melayani saudara. Rindu untuk bersaksi. Rindu untuk menjadi orang yang berguna saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Bukan orang yang kecewa. Bukan orang yang dipenuhi dengan kepahitan dan undur dari hadapan Tuhan. Undur dari gereja, bukan saudaraku. Sadarilah kasih Allah yang sempurna supaya hidup kita sungguh-sungguh memuliakan namanya. Kasih yang sempurna dari Allah saudara tergambar di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dari dua ayat ini saudara, saya ingin membagikan 3 kebenaran tentang kasih Allah yang sempurna itu saudara, yang boleh menguatkan dan memberkati kita. Yang pertama saudara, kasih Allah dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Inilah kasih Allah yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Puji Tuhan saudara. Inilah kasih Allah yang sempurna. Kita harus menyadarinya saudara, bahwa tujuan Yesus berkorban di kayu salib saudara, kita baru memperingati Jumat Agung, Paskah saudara, adalah demi menebus dosa-dosa kita supaya kita saudara dapat hidup olehnya. Nah saudara, kata hidup dalam ayat ini ditulis dengan zoe saudara, kata zoe, bukan dengan kata bio atau bio yang akhirnya menjadi biologi, ilmu alam atau hidup di dunia ini. Karena kata zoe artinya hidup kekal atau hidup selama-lamanya saudara, pastinya di surga yang mulia. Sedangkan kata bio artinya hidup sementara atau hidup di bumi ini saja. Dengan menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita kasih di dalam karya keselamatannya saudara, supaya kita bisa hidup kekal, maka kita pun bersyukur, berterima kasih, dan kita mau dipakai oleh Allah untuk membagikan karya keselamatannya dalam pelayanan, dalam kesaksian kita kepada orang banyak, supaya banyak orang percaya saudara. Dan kebenaran yang kedua, kasih Allah yang sempurna itu saudara, kasih ini adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif kita manusia. 1 Yohanes 4 ayat 10a berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Puji Tuhan. Kasih adalah inisiatif Allah, pihak yang sesungguhnya tidak bersalah, bukan dari usaha kita untuk mengasihi Allah saudara, bukan. Saat kita menyadari hal ini saudara, kita dipenuhi dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Allah yang rela berkorban di kayu salib saudara, Allah yang berinisiatif saudara.
untuk menyelamatkan kita. Oh saudaraku, kita rindu melayani Allah. Kita menjadi rindu menyenangkan hati Allah. Kita rindu berkenan di hadapan Allah. Kita rindu terus saudara untuk menyembah meninggikan Allah. Dan kebenaran yang ketiga, kasih yang sempurna itu saudara, tujuan kasih dari pengorbanannya menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10b berkata, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, kata pendamaian dari kata hilamos artinya korban pengampunan dosa. Tujuannya supaya kita hidup di dalam kedamaian atau perdamaian dengan Allah. Dosa-dosa kita ditebus, kita menjadi bebas dari hukuman dosa kekal, beban berat kita diangkat, kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan serta hidup yang kekal saudara. Mari saudara hayati, sadari, syukuri akan kasih Allah yang begitu besar pada kita. Allah yang berinisiatif saudara untuk memperbaiki hubungan kita melalui pendamaiannya, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Oh saudara, kasih yang sempurna adalah kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal menebus dosa kita menjadi jalan pendamaian supaya kita damai dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran kasih Allah yang sempurna saudara dari 1 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Yang pertama, kasih Allah dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia saudara untuk berkorban bagi kita. Yang kedua, kasih itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif kita saudara, karena kasihnya yang besar. Dan kemudian yang ketiga, tujuan kasih pengorbanannya menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sempurna yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, inisiatif-Mu Tuhan, supaya kami diselamatkan dari hukuman mati, hukuman neraka. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni dosa-dosa kami. Kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa terus mengikuti Morning Spirit. Bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.